Pasar pagi mulai hidup dan ramai. Di sudut ada Sari duduk di balik lapak kecil, nampak meja kayu, ember jambu dan juga olekan bumbu. Jamunya tampak segar, padahal sebagian ia pungut diam-diam dari sisa lapak semalam. Kalau ini dipotong rapi, terus direndam air es, dibumbuin yang kuat, orang mana bakal tahu ini jamu sisa. Yang penting masih keras dan warnanya belum berubah kan? Sar, tadi aku lihat kamu dari arah belakang pasar. Kamu masuk ke tumpukan sisa kayak biasa ya? Ya ampun Sar, aku cuma pengen ngingetin. Sekarang banyak yang mulai curiga loh. Dew, aku nggak asal ambil sembarangan. Aku cuma ambil yang masih bagus, masih keras, dan nggak ada busuk atau jamur. Aku cuci bersih juga, kupas kulitnya. Dan aku yakin ini aman buat dimakan. Masalahnya bukan cuma soal aman atau enggaknya, Sar. Tapi kamu jual ini ke semua orang. Mereka nggak tahu apa-apa. Kalau mereka sakit, emangnya kamu mau tanggung jawab? Aku cuma berusaha bertahan, Dew. Aku hidup dari sini. Aku nggak punya pilihan lain. Selama nggak ada yang sakit, aku pikir nggak ada yang salah dari apa yang aku lakuin. Sar, pesenanku 2 ya kayak biasa. Tapi beneran deh, kemarin perut anakku mules semalaman. Aku mulai mikir, jangan-jangan dari rujak kamu. Duh, maaf ya Bu Mira, mungkin anak ibu makannya kebanyakan kali. Ini saya pakai jambu yang paling bagus kok. Saya pilih sendiri. Lagi pula, kan sambalnya juga pedas banget. Mungkin itu yang bikin perutnya sakit. Aku tahu kamu pinter ngeracik bumbu, Sar. Tapi soal buahnya, tolong ya, jangan asal pilih. Kalau sampai kejadian lagi, aku nggak bisa diem aja. Tapi ya memang sih, emang salah anakku juga belinya yang pedas kemarin. Kak Sari, aku nabung dari kemarin cuma buat beli rujak kakak. Aku bener-bener pengen banget makanan kayak kemarin, Kak. Tapi tolong ya, Kak, pilihin yang enak dan yang bersih juga. Iya sayang, pokoknya kakak bikinin yang spesial deh buat kamu. Pokoknya kamu bakalan suka. 5 menit kemudian. Sar, aku lihat kamu tadi pagi tuh sempat muter-muter ke tumpukan sisa. Hati-hati ya, sekarang mulai banyak laporan soal warga yang sakit setelah makan jajanan pasar. Saya ngerti kok Pak Edi, saya juga nggak mau gegabah. Yang saya ambil masih bagus semua. Dan selalu saya bersihin dulu sebelum masuk ke ember dagangan. Sar, kamu boleh bertahan hidup. Tapi jangan sampai itu artinya kamu harus merugikan orang lain. Hati-hati ya, kadang yang kelihatan kecil bisa berujung besar nantinya. Aku cuma pengen semuanya tetap jalan, Dew. Aku tahu resikonya. Tapi aku pikir aku bisa jaga semuanya tetap aman. Aku nggak pernah mau nyakitin siapa-siapa. Aku beli karena aku masih percaya kamu, Sar. Tapi inget ya, kepercayaan itu sekalinya rusak susah buat balik lagi. Tolong jaga baik-baik. Aku ngerti, Bu. Aku bakalan lebih hati-hati. Makasih udah mau beli di tempatku. Aku bakal buktiin aku bisa jaga dagangan ini. Cahaya matahari menembus sela terpal. Lapak Sari masih didatangi para pembeli. Tapi wajahnya mulai tegang. Ada yang datang sambil berbisik soal rasa yang aneh dari rujak tersebut. Kak Sari, temanku yang kemarin bareng beli rujak di sini katanya malamnya diare parah. Aku jadi takut. Kakak yakin rujaknya nggak apa-apa kan? Aduh, kakak minta maaf ya kalau emang beneran kayak gitu kejadiannya. Tapi jujur aja, semua bahan udah kakak pilih sebaik mungkin. Kayaknya temen kamu salah makan deh. Aku juga dengar soal itu, Sar. Bukan cuma 1 anak, tapi 2. Dan dua-duanya beli rujak kamu hari itu. Kamu yakin semua bahannya masih aman? Dew, aku tahu, aku ngerti kamu khawatir. Tapi kamu juga tahu, aku nggak punya modal besar. Aku cuma cari cara biar tetap bisa jualan tanpa nyusahin banyak orang. Sar, ini aku baru dapat chat dari grup pengajian. Katanya ada beberapa anak yang sakit dan rujak jambu disebut-sebut jadi penyebabnya. Ini udah mulai serius loh. Saya nggak pernah niat bikin orang sakit, Bu. Saya cuma pengen terus bisa jualan. Tapi kalau gini besok saya berhenti dulu. Saya bakal cari bahan yang lebih baik asal-usulnya. 2 jam kemudian. Saya nemuin ini tadi pagi di dekat tumpukan sampah belakang.
Masih ada jambu-jambu yang udah lembek, tapi mirip banget sama yang di ember kamu itu, Sar. Mau kamu jelasin? Iya Pak, saya nggak bisa bohong. Memang saya ambil dari sana, tapi cuma yang masih kelihatan bagus kok. Terus saya juga cuci dan rendam. Saya niat dagang, bukan nyangkitin orang. Tapi kamu sadar nggak, Sar? Niat baik itu nggak cukup kalau cara yang dipakai justru bikin merugiin orang lain. Ini bukan cuma soal bertahan hidup. Aku masih suka rujaknya Kak, tapi sekarang aku jadi ragu. Kalau aku kasih ke adik aku, terus dia kenapa-napa, aku nggak bakal bisa maafin diri aku sendiri. Kamu nggak salah, Nin. Kamu punya hak buat jaga adik kamu. Aku janji, aku bakal evaluasi semuanya. Mulai sekarang, aku nggak akan maksa orang lain buat belia lagi. Kami semua tahu kamu orang baik, Sar. Tapi kadang satu kesalahan aja bisa bikin semua orang lupa sama kebaikan kamu. Jangan sampai kepercayaan kami bener-bener hilang. Sar, saya itu sarankan kamu itu tutup dulu deh sementara. Tunggu sampai semuanya itu jelas. Jangan tunggu sampai ada korban beneran, baru kamu itu menyesal. Sar, orang-orang udah mulai ngomongin soal ini. Kamu juga tahu, gosip di pasar itu nyebarnya lebih cepat dari api. Mumpung masih bisa dikontrol, mending kamu tarik dulu dagangan kamu sebelum semuanya semakin rumit. Iya, aku ngerti deh. Hari ini aku bakal tutup dulu. Aku nggak akan buka lagi sampai semuanya benar-benar beres. Maaf kalau aku udah bikin siapapun kecewa. Aku cuma lagi berjuang. Kalau nanti kakak buka lagi dan semua bahannya udah benar-benar segar, aku pasti balik lagi, Kak. Tapi untuk sekarang, aku pamit dulu ya. Makasih, Nina. Kamu lebih dewasa dari yang kakak kira. Semoga kamu tetap suka rujak. Ya, meskipun bukan dari kakak rujaknya nanti. 5 menit kemudian. Pagi belum panas, tapi pasar sudah sibuk. Di tengah riuh suara dan juga derak troli, Sari melangkah cepat, genggaman erat pada uang pas-pasan, bukan untuk belanja seperti biasa, tapi untuk bertahan sebelum segalanya jatuh. Jambu kristal yang segar makin mahal ya, Mas. Dulu saya masih bisa beli 5 kilo dengan uang segini. Sekarang cuma dapat setengahnya. Harga naik semua, Mbak. Panen kurang, permintaan naik, saya juga bingung. Dagang tuh sekarang serba salah, mau murah rugi, mau naik ditinggal pembeli. Kalau yang lecet-lecet itu gimana, Mas? Masih bisa saya potong rapi kok, bumbunya nanti saya nutupin. Saya nggak akan komplain kok. Mbak Sari, saya juga tahu Mbak jual rujak kan. Tapi kalau pelanggan tahu jamunya itu nggak segar, ya bisa-bisa saya itu ikut disalahkan juga. Mending saya itu buang daripada bikin masalah deh. Saya cuma pengen jualan saya jalan terus. Kalau saya nggak muter akal, saya nggak bisa bayar sewa lapak minggu ini, nggak bisa bawa pulang apa-apa nanti. Lima menit kemudian. Ini yang dibuang juga masih keras kok, warnanya belum hitam. Orang cuma lihat dari luarnya aja, padahal masih bisa diselamatin. Sari mengambil beberapa jambu dan dia masukkan ke dalam plastik. Tapi saya cuma ambil yang baru jatuh, yang belum sempat kena kotor. Saya juga makan sendiri kok rujaknya, jadi saya nggak akan asal comot atau asal jual. Saya cuma belum siap buat nyerah sekarang. Kemudian berjalan pelan keluar dari area belakang. Malam itu dapur sempit di kontrakan Sari sunyi, hanya suara ulekan dan juga denting sendok menemani. Dengan hati ragu, ia meracik rujak dari jambu yang tak ia bayar. Tak disangka, rujak itulah yang pelan-pelan menyeretnya ke dalam jalan yang licin. Kalau dibuang kulit luarnya, dipotek kecil terus dicampur bumbu yang pas, rasanya sama aja kayak bumbu yang mahal. Orang juga nggak bakal bisa bedain dari gigitan pertama. Rasanya masih manis, teksturnya juga renyah. Aku sendiri aja bisa makan ini tanpa curiga. Mungkin ini bukan keputusan yang seburuk itu. Sari membungkus beberapa porsi rujak dan menyimpannya rapi. Esok harinya ia kembali ke pasar dan lebih cepat daripada biasanya.
Gak ada yang lihat, masih banyak yang jatuh, masih utuh lagi. Kalau aku ambil lebih banyak, aku bisa jual lebih banyak juga. Untungnya lumayan. Sar, pagi-pagi kamu udah di belakang pasar lagi. Jangan bilang kamu masih nyari yang kayak kemarin. Hati-hati loh, jangan sampai keterusan. Cuma beberapa biji Dew, masih bagus juga kok, keras dan utuh. Lagian, aku juga gak maksa orang buat beli, yang penting gak bikin sakit aja. Sari mengambil beberapa jambu dan dia masukkan ke dalam plastik. Kemudian berjalan pelan keluar dari area belakang. Satu minggu berlalu, dagangan Sari makin ramai, uang di kaleng makin tebal. Tapi juga makin dalam hatinya merasa makin gundah. Wah, ini beneran 300.000 sehari. Dulu nggak pernah nyampe segini. Sekarang dengan modal minim hasilnya malah lebih banyak. Tapi kenapa ya rasanya dadaku makin sesak? Sar, bumbumu makin mantep deh sekarang. Rujakmu beda dari yang lain. Manisnya pas, pedesnya nendang. Ini sih bisa bikin ketagihan beneran. Alhamdulillah Bu, saya racik bumbu baru kemarin. Gak nyangka banyak yang suka. Semoga saya bisa terus perhatiin kualitasnya ya. Kira-kira ini uang halal atau enggak ya? Aku nggak nipu. Tapi aku juga nggak jujur. Tapi semua orang seneng, semua bilang enak. Apa itu cukup? Suatu pagi Sari ambil karung kecil. Hari itu ia tak ragu lagi untuk mengais tumpukan buah sisa. Tak ada jeda di langkahnya tersebut. Awalnya terpaksa, sekarang jadi terbiasa. Dulu malu, sekarang malah makin pinter. Padahal mungkin aku lagi main-main sama takdirku sendiri. Sahar, aku nggak enak ngomong gini. Tapi makin hari yang ngeluh makin banyak. Udah ada 3 orang yang bilang kalau mereka mual-mual habis makan rujak kamu. Aku udah bilang dari kemarin, Dew. Aku cuma pakai jambu yang aku sortir sendiri. Aku cuci, aku kupas. Aku pastiin yang masuk ke mulut orang lain itu bersih. Kak Sari, aku tadi sempat makan 2 potong, terus sekarang perutku bega banget. Bukan kayak pedas biasa, ini aneh, aku jadi takut sekarang. Duh, maaf ya Nina, mungkin kamu belum sarapan atau kena angin. Tapi rujaknya aman kok, aku juga makan dari ember yang sama. Sar, aku baru dari klinik. Anak tetanggaku muntah semalaman. Ibunya bilang dia beli rujak di sini. Tolong jangan anggap remeh ini semua ya. Saya nggak pernah ngeremehin, Bu. Saya juga nggak tidur semalaman mikirin ini. Tapi saya nggak tahu harus gimana. Saya kan nggak punya bukti kalau semua ini bukan salah saya. Sari, ini ada laporan masuk kelurahan minta kamu itu stop jualan sementara sampai semua bahan dan juga sumber dagangan kamu itu dicek. Ini bukan keputusan sepihak ya, tapi demi keamanan semuanya. Saya nurut, Pak. Kalau ini buat kebaikan bersama, saya akan berhenti. Tapi saya mohon, jangan langsung anggap saya sengaja bikin orang sakit. Sar, kamu teman aku. Tapi kalau kamu salah, kamu harus tanggung jawab. Kita semua hidup di kampung ini bareng-bareng. Kalau satu nyakitin yang lain, semuanya bisa rusak. Aku percaya Kak Sari nggak jahat. Tapi kalau ada yang salah, kakak juga harus perbaiki. Kita semua pengen kakak tetap jualan, tapi nggak kayak gini. Aku ngerti banget. Aku udah salah dari awal, dan aku pikir aku bisa tutupin. Tapi ternyata semua balik juga ke aku. Maaf ya, aku cuma pengen bertahan.
Kita kasih waktu buat Sari perbaiki semuanya. Tapi sementara ini lapaknya harus ditutup dulu. Kalau perlu bantuan ya buat laporan agent. Kita bantu bareng-bareng. Makasih semuanya, aku nggak akan lari. Aku terima semua ini karena ini akibat dari keputusan aku sendiri. Malam itu kontrakan Sari senyap. Tak ada ulekan, tak ada bau bambu. Tak ada bau bumbu, tak ada bunyi plastik, meja kecil kosong, ember jambu masih kotor di pojokan. Aku kira aku kuat. Aku pikir aku bisa selipin sedikit kebohongan demi bertahan. Tapi ternyata satu demi satu semuanya pergi. Yang tersisa cuma aku dan rasa malu. Ini bukan cuma soal dagang, ini soal harga diri. Aku udah cemari kepercayaan yang susah payah aku bangun selama bertahun-tahun. Dan sekarang semua itu hilang dalam semalam. Sari menatap baskom berisi jambu yang belum terpakai. Ia bangkit perlahan-lahan membukanya. Kemudian menutup kembali sambil menghela napas berat. Aku bahkan gak sanggup buang jambunya. Tapi aku juga gak tega buat sentuh lagi. Tanganku sendiri jijik sama apa yang pernah aku banggakan. Mereka masih bisa tertawa, masih bisa dagang, sementara aku duduk di sini, dihukum bukan cuma karena kesalahanku, tapi juga karena aku nggak jujur dari awal. Nina, Bu Mira, Dewi, semuanya percaya aku, tapi aku kecewain mereka semua, dan sekarang aku bahkan nggak tahu harus mulai dari mana buat minta maaf. Sari membuka dompetnya mengambil beberapa lembar uang. Tak banyak, tapi cukup untuk beberapa hari ke depan. Keuntungan yang aku dapetin dari rujak itu sekarang rasanya kayak luka. Aku nggak tahu uang itu halal atau enggak, tapi aku juga nggak bisa hidup tanpa makan. Aku nggak akan lari. Kalau memang ini akibat dari perbuatanku, aku akan tanggung jawab. Tapi aku janji, aku akan bangkit. Entah gimana pun caranya, aku mau tebus semua ini. Langit mendung menggantung di atas lapak yang kini sunyi. Tertutup kain lusuh, tak ada suara, tak ada antrian, hanya bangku kosong dan ember bambu yang mulai mengering. Dulu tempat ini ramai, penuh tawa anak-anak. Sekarang cuma sunyi yang tinggal. Bahkan suara sendok pun udah gak sempet aku denger lagi di sini. Udah 3 hari ini perut aku panas. Tiap makan muntah, lidahku pahit banget. Tubuhku kayak ditolak sama makanan sendiri. Apa ini cuma sakit atau ini balasan? Aku pikir ajab itu datang dari luar, ternyata bisa juga dari tubuh sendiri, dari darah yang menolak hidup kotor, dari napas yang gak sanggup lagi buat bohong. Aku gak minta dimaafin, aku cuma pengen berhenti takut tiap malam. Tapi bahkan tidur pun sekarang kayak dihantui. Mimpiku isinya orang yang muntahin rujak, dan rujakku sekarang kayak dikutuk. Dulu aku mikir asal orang senang semua bakal baik-baik aja. Tapi ternyata bukan mereka yang ngakimin aku. Tubuhku sendiri yang akhirnya nyerah. Sari menangis diam-diam. Suara isaknya nyaris tak terdengar. Langit semakin gelap. Kalau ini akhir buat aku terima. Kalau ini cara Tuhan nyentil aku gak marah. Aku cuma minta satu hal. Semoga rujak terakhir yang aku jual gak bikin orang lain sakit. Azab tak selalu datang dengan petir dan kobaran api. Kadang ia hadir sebagai sepi, sebagai tubuh yang pelan-pelan menolak hidup. Dan pada akhirnya Sari tahu bukan gerobaknya yang ditinggalkan, tapi nuraninya yang sendirian.